Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Saya mau menjawab, ada yang bertanya bagaimana caranya menulis puisi yang bermanfaat buat masyarakat. Ini pertanyaannya kelihatannya praktis, simpel, tapi sebenarnya jawabannya ya nggak simpel. Begini, apa sih manfaat itu gitu? Si penanya bilang dia ingin sastra yang membuat orang jadi tertarik untuk membaca karya sastra. Ya, karya apapun, bukan hanya sastra kan, pasti ada yang tertarik. Apakah yang tertarik banyak atau sedikit itu soal lain. Apakah yang tertarik orang kalangan tertentu itu soal lain juga, tapi pasti ada yang tertarik. Karena itu lahir sastra, karena itu orang menciptakan karya sastra atau karya seni yang lain. Kalau tidak ada yang tertarik, ya tidak akan ada yang menciptakan. Apa sih manfaat karya sastra? Apakah dia hiburan? Mungkin iya, sastra bisa menghibur. Karena itu orang mau membaca karya sastra meluangkan waktunya yang hanya 24 jam dalam sehari itu. Menyisihkan waktu luangnya yang bisa dia pakai untuk kegiatan-kegiatan lain dengan membaca karya sastra. Mungkin karena dia mendapatkan hiburan dari karya sastra itu gitu. Tapi kan hiburan bagi siapa saja bisa didapatkan dari banyak hal lain selain sastra. Orang bisa terhibur karena mendengarkan lagu, orang bisa terhibur karena main sepeda, orang bisa terhibur karena main catur, orang bisa terhibur karena mengisi TTS, misalnya itu hiburan juga kan gitu. Nah, kalau hanya hiburan yang kita kejar dengan menulis sastra dari karya sastra yang kita tulis itu, maka dia bersaing dengan banyak hal lain, banyak seni lain. Orang nonton drama Korea juga hiburan, orang nonton film di Netflix juga hiburan, dan bisa dipastikan sastra bisa kalah kalau kita hanya menulis karya sastra sebagai hiburan. Jadi harus ada niat lain, harus ada fungsi lain dari sastra selain hiburan itu. Yang kedua, mungkin menarik kalau kita pikirkan karya sastra, khususnya puisi itu kita tulis untuk menjadi bahan intellectual exercise. Saya menemukan istilah itu dalam pengantarnya Kunto Wijoyo pada bukunya Dezawawi Imron, Madura Akulah Darahmu. Beliau Kunto Wijoyo mengatakan sajak-sajak Zawawi Imron baginya bisa berfungsi sebagai semacam bahan itu, intellectual exercise, jadi latihan intelektual. Bukan hiburan tentu saja, tapi kan itu juga suatu kenikmatan ketika kita bisa memaknai teks-teks yang tidak biasa itu, ketika kita menghayati perasaan-perasaan yang diwujudkan oleh si penyair dalam kata-kata dalam puisinya itu, kita memikirkan bagaimana bahasa diberdayakan dengan cara yang unik, dengan cara yang menarik. Itu intellectual exercise, dan karya sastra bisa melahirkan, bisa menjadi bahan, menyediakan dirinya untuk menjadi bahan yang seperti itu. Mungkin tidak banyak orang yang itu, tapi gerakan literasi harusnya juga membawa gerakan ini gitu. Jadi karya sastra apapun bentuknya, tidak hanya puisi, tapi terutama puisi bisa menjadi bahan untuk menambah, meningkatkan intelektualitas, kadar intelektualitas kita dengan menyediakan dia menjadi bahan latihan intelektual itu. Nah, bagaimana niat untuk menulis karya yang membuat
masyarakat menyukai sastra itu tentu saja tidak salah. Tapi pertanyaan pertama adalah bagaimana cara melakukannya. Satu, belajarlah dari karya yang Anda suka, karya sastra yang Anda suka. Kan berarti karya sastra itu berhasil membuat seseorang menyukai sastra. Paling tidak kita, paling tidak Anda. Atau belajarlah bagaimana caranya sekarang kok Jokpin disukai banyak orang sih sajaknya. Joko Pinurbo maksud saya. Atau kenapa orang begitu banyak suka pada sajaknya Sapardi? Belajar dari situ. Artinya Jokpin dan Sapardi sekadar menyebut dua contoh yang sangat bagus, berhasil membuat orang menyukai puisi, menyukai sastra. Bagaimana cara mereka berdua menulis puisi yang sangat berbeda, tapi dua-duanya disukai. Ada yang suka Jokpin, ada yang suka Sapardi, atau suka dua-duanya. Saya sangat suka pada dua-dua sajak itu, dan saya belajar banyak dari sajak Jokpin dan Sapardi, dua orang yang berselisih tahun kemunculan, tahun produktivitas. Bagaimana Jokpin muncul berangkat dari antara lain sajak-sajak Pak Sapardi, tapi dia menawarkan sesuatu yang baru. Itu yang membuat saya menyukai sajak-sajak Jokpin. Seandainya Jokpin misalnya hanya mengulangi atau meniru-niru karya Sapardi, saya mungkin tidak akan menyukai Jokpin. Tapi Jokpin bisa menawarkan sesuatu yang baru, bisa menawarkan sesuatu yang segar. Karena itu saya menyukainya, dan saya tidak sendiri. Ratusan ribu orang barangkali yang menyukai Jokpin, dan dalam hal ini berarti Jokpin berhasil membuat banyak orang menyukai sastra. Kita bisa belajar dari situ. Tapi intinya adalah Anda, terutama yang bertanya, kalau ingin menulis karya sastra yang membuat orang menyukai karya sastra, coba perhatikan diri Anda sendiri. Karya apa sih yang membuat Anda menjadi suka sastra atau pengen menulis karya sastra? Belajar dari situ. Tapi tidak hanya meniru. Kalau Anda mengulangi, mungkin orang tidak akan menyukai. Ngapain mengulangi hal yang sama? Balik lagi ke Jokpin sama Sapardi tadi. Jokpin berhasil tuh menawarkan sesuatu yang segar, dan itu membuat orang makin menyukai sastra. Bahwa Jokpin meyakinkan bahwa gaya ucap dalam puisi bisa kok dicari yang baru, yang segar, yang berbeda dengan penyair sebelumnya. Itu yang membuat dunia sastra, dunia puisi tetap menarik, dan akan terus menarik atau semakin menarik karena banyak hal yang baru, yang segar, yang ditawarkan. Itu mudah-mudahan menjawab. Terima kasih sudah bertanya. Juga mudah-mudahan juga ini bisa menjadi penjelasan untuk penonton yang lain. Tunggu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.